Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat video pembelajaran matematika untuk fisika 2 dengan buku panduan Mary L. Boas, yaitu chapter 11 membahas tentang fungsi faktorial, gamma, beta, dan error function. Saya, Salma Zafira Ramadhani, dengan NIM 421142066 dari Prodi Fisika Murni 3B ingin membahas tentang introduction dan fungsi faktorial. Introduction. Hasil pekerjaan dalam fisika dan juga teknik tidak selalu berupa nilai, namun juga berupa ekspresi matematik. Dalam bentuk suatu persamaan matematik, ada suatu rumus. Sebagai eksperimen matematik, dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi yang dikenal sehingga menjadi lebih ringkas. Contohnya, ekspresi dari tabel hingga. X min 1 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dikurang sampai dengan dapat diganti dengan fungsi sinus X. Kita pelajari di sini beberapa fungsi spesial. Beberapa fungsi ini memiliki sifat-sifat khusus, sehingga antara lain dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu sistem. Beberapa sifat fungsi-fungsi spesial ini juga dapat memudahkan dalam menurunkan dan menyelesaikan suatu persamaan. Yang kedua, ada fungsi faktorial. Fungsi faktorial n dengan n sama dengan bilangan bulat atau integer didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali sampai dengan n. Sebagai sistem didefinisikan seperti dalam persamaan n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali sampai dengan n. Fungsi faktorial n juga dapat didefinisikan sebagai dalam bentuk integral. N faktorial sama dengan integral 0 hingga dx x pangkat n e pangkat min x. Persamaan ini dapat dibuktikan seperti berikut. Integral 0 sampai hingga dx e pangkat min alfa x sama dengan 1 per alfa e pangkat min alfa x batas 0 sampai hingga sama dengan min 1 per alfa 0 dikurang 1 sama dengan 1 per alfa. Selanjutnya, d per dx integral 0 hingga dx e min pangkat alfa x sama dengan integral 0 sampai hingga dx d per d alfa e pangkat min alfa x sama dengan d per dx 1 per alfa. X dan alfa saling bebas. Maka integral 0 hingga dx min x e pangkat min alfa x sama dengan min 1 per alfa kuadrat. Maka d per dx integral 0 sampai hingga dx min x e pangkat min alfa x sama dengan integral 0 sampai hingga dx min x kuadrat d per dx e pangkat min alfa x sama dengan min 1 d per dx 1 per alfa kuadrat. Maka integral 0 sampai hingga dx min x kuadrat e pangkat min alfa x sama dengan min 1 kali min 2 1 per alfa kali 3. Begitupun seterusnya, yaitu d per dx integral 0 sampai hingga dx min x kuadrat e pangkat min alfa x sama dengan integral 0 sampai hingga dx min x kuadrat d alfa e pangkat min alfa x sama dengan min 1 kali min 2 d per alfa kali 1 per alfa pangkat 3. Maka integral 0 sampai hingga dx kali min x pangkat 3 pangkat min alfa x sama dengan 1 kali 2 3 1 kali 1 per alfa pangkat 4. Maka d pangkat n per d alfa pangkat n integral 0 hingga e pangkat min alfa x sama dengan integral 0 sampai hingga dx min x pangkat n e pangkat min alfa x sama dengan d pangkat n per dx pangkat n kali 1 per alfa pangkat 3. 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali n 1 per alfa pangkat n plus 1. 0 sampai hingga dx min 1 pangkat n x pangkat n e pangkat min alfa x sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai n 1 per alfa pangkat n plus 1. Integral 0 sampai hingga dx x pangkat n e min alfa x sama dengan
1 kali 2 kali 3 sampai N 1 per alfa pangkat N plus 1 sama dengan N faktorial 1 per alfa pangkat N plus 1. Integral 0 sampai t hingga dx, x pangkat N, E pangkat min alfa X sama dengan N faktorial. Dengan alfa sama dengan 1. Definisi suatu fungsi dalam beberapa cara sangat bermanfaat. Jika nilai fungsi tersebut tidak dapat atau sulit dicari dengan menggunakan definisi yang satu, maka definisi yang lain dapat digunakan. Contoh, nilai 0 faktorial. Tidak dapat dicari dengan menggunakan definisi pada persamaan pertama, namun dapat diperoleh dengan memakai persamaan yang kedua, dengan menggunakan fungsi integral, yaitu 0 faktorial sama dengan integral 0 sampai t hingga dx, x pangkat 0, E pangkat min X sama dengan integral 0 sampai t hingga dx, E pangkat min X sama dengan E pangkat min X batas 0 sampai t hingga sama dengan min 0 min kali 0 min 1 sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Aulia dari Prodi Fisika Murni dengan NIM 421142207. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi gamma dan juga definisi relasi rekursif. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu fungsi gamma. Fungsi gamma merupakan perluasan dari fungsi faktorial. Fungsi ini sering kita jumpai dari persamaan peluang dan juga statistika. Fungsi beta juga dikenal sebagai integral Euler, jenis pertama dan terkait erat dengan fungsi gamma. Fungsi gamma merupakan perluasan dari fungsi faktorial yang didefinisikan sebagai gamma dalam kurung n sama dengan integral infinite sampai dengan 0, x pangkat n min 1, e pangkat min x dx sama dengan lim integral b sampai dengan 0, x pangkat n min 1, e pangkat min x dx, yang mana konvergen untuk n lebih dari 0. Dan juga ada rumus lain atau rumus berulang untuk fungsi gamma itu sendiri, yaitu gamma dalam kurung n plus 1 sama dengan n gamma dalam kurung n sama dengan n faktorial, di mana gamma sama dengan 1 itu merupakan gamma dalam kurung 1. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi relasi rekursi, yaitu sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku sebelumnya pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Contohnya misalkan AN barisan yang memenuhi relasi rekursi, AN sama dengan AN pangkat min 1 dikurangi AN pangkat min 2 untuk N lebih dari 2, lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5, tentukan nilai A2 dan juga A3. Dan definisi lain dari relasi rekursif, yaitu suatu barisan AN merupakan sebuah rumus menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan tersebut disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Bentuk umum dari relasi rekursif linear derajat K yaitu AN plus H1 pangkat dalam kurung N dikali A N min 1 plus H2 dalam kurung N dikali A N min 2 plus sampai dengan HK dalam kurung N dikali AN min K sama dengan F dalam kurung N, yaitu HK dalam kurung N nya tidak sama dengan 0. Di sini saya akan juga menyebutkan fungsi dari rekursif, yaitu yang pertama dari basisnya nilai terdefinisi eksplisit, yang kedua menghentikan rekursif. Rekurensi yang pertama mendefinisikan sebagai dalam terminologi diri sendiri. Yang kedua, kaidah untuk menemukan nilai fungsi dari input yang lebih kecil. Di sini
Juga ada definisi dari rekursi, yaitu yang pertama objek rekursif saat objek didefinisikan dalam terminologi diri sendiri. Yang kedua, proses mendefinisikan objek dalam terminologi yang disebut juga rekursi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Panjabona dari kelompok 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai bab yaitu spesial fungsi. Spesial fungsi dari gamma fungsi. Eh, saya di sini akan mempelajarkan gamma fungsi untuk negatif, bilangan negatif. Nah, dari sini sebelumnya kita sudah mengetahui bentuk persamaan gamma fungsi dari video sebelumnya ya teman saya. Oke. Kita di sini dapat kita di sini ketahui bahwa si gamma seperti ini. Ya, bentuk fungsi gamma untuk yang sederhana. Dari bentuk ini kita dapat menentukan untuk bentuk fungsi gamma dari bilangan negatif. Untuk bilangan negatif tersebut memiliki bentuk fungsi gamma seperti ini. Oh, bentar. Ini untuk fungsi gamma. Jika P itu lebih kecil dari 0. Jika P lebih kecil dari 0, maka bentuk persamaannya juga berubah. Dan dikali lagi. Jadi dibagi. Nah, oke, kita langsung ke bentuk contohnya. Sebagai contoh, kita punya fungsi gamma dari 0 ke 0,3. Fungsi gamma dari min 0,3 yaitu kita dapat tulis bahwa 1 dikali untuk gamma min 0,3 itu dapat kita jabarkan ke bentuk min 0,3 tambah 1. Ya, dari bentuk ini maka diketahui bahwa 1/3 maka ini adalah 7 gamma fungsi seperti ini. Dari bentuk seperti ini kita dapat sederhanakan lagi. Kita lihat di sini ada bentuk gamma lain
bentuk gamma lain. Gamma lain kita dapat menyederhanakannya. Untuk gamma untuk 0,7 itu gamma 0,7 itu adalah untuk dari 1 per maaf, ini ada kesalahan. Oke, sebelumnya ya, untuk bentuk dari gamma 0,7 itu dapat kita jabarkan bahwa gamma 0,7 itu adalah sesuatu ditambahkan 1. Kembali lagi ke persamaan sebelumnya yang untuk gamma gamma yang P itu lebih dari 0. Dari bentuk ini. Kita kita ketahui bahwa gamma 0,7 itu sama 0,7 adalah nah, dari bentuk ini kita dapat memasukkannya, maka fungsi gamma ini yaitu untuk nah dari bentuk ini kita dapat menyederhanakannya jadi bentuk yang lain. Kita sudah memiliki dua bentuk gamma yaitu dua bentuk gamma dari dua bentuk gamma itu kita dapat melanjutkannya ke bentuk selanjutnya. Kita putar untuk bentuk gamanya yaitu mungkin 1,3 dikalikan 0 min 0,3 eh, sama dengan gamma 0,7 dibagi gamma 0,3. Jadi maka gamma fungsi untuk bentuk ini itu
3,9. Eh, 0,39 sama dengan gamma dari 7 minus bagi gamma 3. Yap, hasilnya yaitu seperti ini. Oke, sekian, terima kasih, dan jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Kami dari kelompok 10 ucapan selamat tinggal, bye bye untuk selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Hidayat dari kelompok 2 yang akan membahas tentang subbab 5, beberapa formula penting yang terlibat dalam fungsi gamma. Ini saya ambil referensi dari buku puas edisi 2 yang sebagaimana berikut sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan membahas tentang fungsi gamma nilai setengah sama dengan akar pi. Bagaimana ini bisa didapatkan? Mungkin di buku puas sudah ada, tapi saya rasa agak susah untuk kita pahami. Maka dari itu, saya akan sedikit menjabarkan, walaupun masih sederhana, tentang pembuktian gamma setengah sama dengan akar pi. Nah, gamma setengah itu nilainya sama dengan akar pi. Sebenarnya, apa sih fungsi dari gamma setengah ini harus kita buktikan? Nantinya, gamma setengah ini akan menjadi acuan kita dalam eh, menentukan atau menghitung nilai gamma dalam bentuk pecahan. Nah, dari fungsi gamma sendiri itu bentuknya seperti ini, yaitu integral 0 sampai tak hingga t pangkat n min 1 e pangkat min t dt. Nah, ini kita masukkan nilainya, gamma setengah kita masukkan, kita ganti n-nya dengan nilai setengah, yaitu t pangkat min setengah e pangkat min t dt. Karena kita agak kesulitan nantinya dalam menghitung dalam bentuk pangkat pecahan, maka kita harus buat ini dalam bentuk bilangan bulat. Maka dari itu nilai t ini harus kita asumsikan menjadi sebuah fungsi kuadrat. Maka dari itu di sini saya misalkan bahwa t sama dengan x kuadrat dengan dt sama dengan 2x dx. Maka didapatkan bahwa gamma dari setengah sama dengan integral 0 sampai tak hingga x kuadrat pangkat min setengah e pangkat min x kuadrat dt. Nah, dt ini kita ubah menjadi 2x dx seperti yang tertera di atas. Maka integral 0 sampai hingga x min 1 e pangkat min x kuadrat 2x dx. Maka nilai gamma setengah sama dengan 2 integral 0 sampai hingga e pangkat min x kuadrat dx. Nah, ini kita kuadratkan agar mudah dalam perhitungan. Maka didapatkan bagaimana berikut, yaitu 2 pangkat 2 integral 0 sampai hingga e pangkat min x kuadrat dx integral 0 sampai tak hingga e pangkat min y kuadrat dy. Kita gunakan nilai x dan y di sini agar nantinya mudah dalam perhitungan, agar didapatkan sebuah persamaan atau fungsi
dari sebuah lingkaran di dalam koordinat polar. Maka hasil persamaannya dapat kita tulis sebagaimana berikut, yaitu gamma setengah kuadrat sama dengan 4 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min X kuadrat plus Y kuadrat, ini pangkat ya, maaf salah tulis, dx dy. Nah, kita ubah dalam koordinat polar yang kita singgung di awal, dan kita ganti nilai X-nya menjadi cos theta dan nilai Y-nya menjadi sin theta. Maka didapatkan nilai gamma setengah kuadrat sama dengan 4 integral 0 sampai pi per 2 karena di kuadran 1 ini batasnya, dan 0 sampai tak hingga E pangkat min R kuadrat R dr d theta. Nah, kita misalkan minus R kuadrat itu U, maka min 2 R dr sama dengan DU. Dan dapat kita tulis integral E min R kuadrat R dr sama dengan integral E U DU per min 2. Maka kita tulis kembali sama dengan min setengah integral E U E pangkat U DU. Nah, kita sekarang ambil tadi min setengahnya maju ke depan. Min setengah E min R kuadrat C. Maka integral 0 sampai tak hingga E pangkat min R kuadrat R dr sama dengan 0 plus C min setengah min C. Maka nilainya adalah setengah. Nah, dari sini dapat kita tulis bahwa gamma setengah kuadrat sama dengan 2 integral 0 sampai pi per 2 atas 60 derajat d theta sama dengan 2 pi per 2 min 0, maka sama dengan pi. Nah, maka dari itu, dari gamma setengah adalah nilainya akar pi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Bella Siningrum dengan NIM 4211422075 dari Fisika Rombel 3B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang fungsi beta untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Matematika Fisika 2. Oke, fungsi beta. Fungsi beta merupakan fungsi dua variabel. Fungsi beta juga didefinisikan oleh integral tentu, di mana integral tentu adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Fungsi beta dapat dituliskan yaitu dengan B, P atau BQ sama dengan integral 0 sampai 1 X pangkat P min 1 dalam kurung 1 min X dalam kurung pangkat Q min 1 dx dengan P lebih dari 0 dan Q lebih dari 0. Ada beberapa transformasi sederhana dari persamaan 6.1, yaitu persamaan di atas, yang berguna untuk diketahui, yaitu bahwa B dalam kurung P, Q sama dengan B dalam kurung Q, P. Nah, tentang integrasi pada persamaan 6.1 dapat diubah dengan meletakkan X sama dengan Y per A. Maka X sama dengan 1. Nah, sesuai dengan X sama dengan Y per A, maka didapatkan persamaan baru, yaitu dapat dituliskan persamaan baru yaitu P dalam kurung P, Q sama dengan integral 0 sampai A Y per A pangkat P min 1 dalam kurung 1 min Y per A pangkat Q min 1 dy per A sama dengan 1 per A pangkat P plus Q min 1 integral 0 sampai A Y pangkat P min 1 dalam kurung A min Y pangkat Q min 1 dy. Nah, untuk mendapatkan bentuk trigonometri dari fungsi beta, dari persamaan 6.1 di atas tadi, X diganti dengan
sin kuadrat theta, kemudian dx yaitu sama dengan 2 sin theta cos theta d theta, dan 1 min x sama dengan 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Nah, sekarang disubstitusikan dalam persamaan B dalam kurung P, Q, yaitu B fungsi P, Q sama dengan integral 0 sampai pi per 2 dalam kurung sin kuadrat theta pangkat P min 1 cos kuadrat theta pangkat Q min 1 2 sin theta cos theta d theta, atau bisa juga dituliskan dengan B kurung P, Q sama dengan 2 integral 0 pi per 2 dalam kurung sin theta pangkat 2 P min 1 dalam kurung cos theta 2 Q min 1 d theta. Dan yang terakhir, apabila kita misalkan X sama dengan Y per 1 plus Y, maka kita mendapatkan fungsi B kurung P, Q sama dengan 0 integral 0 sampai tak hingga Y pangkat P min 1 dy per dalam kurung 1 plus Y pangkat P plus Q. Nah, untuk latihan soal dari fungsi beta sendiri nanti akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya di akhir video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrika Serna Mahadayu dengan NIM 42114220057. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal dari fungsi gamma, yaitu ada di problem section 3 nomor 14. Ada soal integral 0 hingga 1 akar 3 ln x dx. Sebelumnya kita ketahui bahwa fungsi gamma adalah definisi sebagai lanjutan dari faktorial ke bilangan kompleks dan bilangan real. Lalu kita dapat tuliskannya menjadi seperti ini. Fungsi gamma juga dapat didefinisikan sebagai integral tertentu dari R, Z, lebih dari 0, dan ini adalah bentuk integral Euler. Selanjutnya kita dapat menuliskannya menjadi integral 0 menjadi tak hingga E min T dengan T N min 1 dt. Dengan menuliskan fungsi yang sama pada soal, yaitu integral 0 hingga 1 akar 3 ln x dx, kita dapat menuliskan I sama dengan 0 hingga 1 ln x dx. Lalu dapat dituliskan ln x sama dengan min t dan x sama dengan e min t. Dapat dituliskan pula untuk dx sama dengan e min t min 1 dt. Dan dapat dituliskan seperti ini. Ini min e min t dt. Lalu kita ubah batasnya, yaitu t dari tak hingga menuju ke 0. Nah, demikian I dapat dituliskan menjadi integral tak hingga 0 min t pangkat 1 per 3 min E pangkat min T dt. Lalu dapat dituliskan min T pangkat 1 per 3 E min T dt. Diketahui bahwa integral A fx dx sama dengan bfx dx. Lalu dapat dituliskan untuk fungsi I sama dengan integral 0 menuju tak hingga untuk
min 1 per 3 T 1 per 3 E min T dt sama dengan min 1 pangkat 1 per 3 integral 0 menuju tak hingga T pangkat 1 per 3 E min T dt. Lalu dapat dituliskan I menjadi min 1 pangkat 1 per 3 integral 0 menuju tak hingga untuk T 4 per 3 min 1 E pangkat min T dt. Dapat dituliskan menjadi min 1 pangkat 1 per 3 dengan gamma 4 per 3. Dari tabel gamma didapatkan gamma 4 per 3 yaitu 0,89298. Lalu dapat kita tuliskan untuk I sama dengan min 1 pangkat 1 per 3 sebesar 0,89298. Jadi kita tahu bahwa hasil dari, kita tulis di bawah sini ya, integral 0 menuju 1 akar 3 ln x dx yaitu min 1 pangkat 1 per 3 0,89298. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahma Mutiasari dengan NIM 42114220043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal materi fungsi gamma, yaitu pada problem section 3 nomor 11. Oke, pada problem section 3 nomor 11 soalnya yaitu integral 0 menuju tak hingga x kuadrat eksponensial pangkat min x kuadrat dx. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita memisahkan x kuadrat dengan u. Sehingga dari permisalan ini kita dapat mencari nilai du dan juga dx-nya. Nah, pada permisalan u sama dengan x kuadrat diperoleh nilai du yaitu 2x dx dan nilai dx-nya setengah dikali 1 per akar u du. Kemudian dari permisalan tersebut kita mengecek kembali batas integrasinya. Nah, untuk x sama dengan 0 maka u juga sama dengan 0, dan untuk x sama dengan tak hingga maka u sama dengan tak hingga. Nah, artinya dengan adanya permisalan u ini, batas integrasi dari persamaan ini tidak berubah atau tetap. Nah, dari permisalan tersebut, maka dari persamaan ini kita ubah yang x kuadrat menjadi u, sehingga persamaannya menjadi integral 0 menuju tak hingga u dikali eksponensial min u dikali setengah kali 1 per akar u du. Kemudian setengahnya kita keluarkan menjadi setengah integral 0 menuju tak hingga u dikali eksponensial pangkat min u dikali u pangkat min setengah du. Nah, u pangkat min setengah ini dari akar u yang dinaikkan. Jadi, akar u jika akarnya dikeluarkan menjadi u pangkat setengah. Nah, karena di ke atas ini jadi menjadi u pangkat min setengah. Nah, setelah itu persamaannya menjadi setengah integral 0 menuju tak hingga u pangkat setengah dikali eksponensial pangkat min u du. U pangkat setengah ini hasil dari perkalian u pangkat 1 dikali u pangkat min setengah. Oke, kemudian dari persamaan tersebut kita arahkan ke pola fungsi gamma, di mana secara umum pola fungsi gamma yaitu gamma n sama dengan integral 0 menuju tak hingga x pangkat n min 1 dikali e pangkat min x dx.
Sehingga dari persamaan ini, jika merujuk dari pola fungsi gamma secara umum, persamaannya menjadi setengah integral 0 menuju tak hingga U pangkat 3/2 min 1 dikali eksponensial pangkat min U du. Nah, mengapa kita ambil 3/2? Karena di sini kan U pangkat min setengah. Nah, untuk menyesuaikan dengan bentuk ini, X pangkat N min 1, kita mencari nilai berapa yang dari X pangkat N min 1 ini mendapatkan U pangkat setengah. Jadi kita mengambil nilai 3/2 min 1 untuk mendapatkan nilai U pangkat setengah. Nah, nilai dari setengah integral 0 menuju tak hingga U 3/2 min 1 dikali eksponensial pangkat min U du, yaitu gamma 3/2. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sony di awal, bahwa gamma setengah itu nilainya adalah akar B. Namun pada gamma 3/2 ini tidak dapat ditentukan secara langsung. Kita dapat menggunakan rumus rekursi untuk mencari nilai dari gamma 3/2 ini. Nah, secara umum rumus rekursi itu adalah gamma n plus 1 sama dengan n gamma n. Nah, dari persamaan tersebut kita harus mencari nilai berapakah yang memenuhi gamma 3/2 ini jika menggunakan bentuk gamma n plus 1. Nah, dari persamaan tersebut diperoleh bahwa gamma 3/2 itu sama dengan gamma setengah plus 1. Sehingga gamma setengah plus 1 sama dengan setengah gamma setengah. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi hasil dari integral 0 menuju tak hingga x kuadrat eksponensial min x kuadrat dx adalah setengah akar B. Baik, itu penjelasan dari saya mengenai penyelesaian soal dari problem section 3 nomor 11. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan maupun menyampaikan materi mengenai fungsi gamma ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.